Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intara Mawati. Saya berasal dari sekolah KL1. Nomor absen saya adalah 17. Di sini saya akan menjelaskan masuknya agama Islam di Indonesia, bab 5, pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat oleh Prof. Dr. Chesnok Nurgonje. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Nah, yang kedua ada teori Mekah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang. Ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa ke Indonesia oleh para saudagar. Nah, yang ketiga ada teori Persia oleh Prof. Dr. Hussein Jojodiningrat. Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Nah, yang keempat ada teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Murjana. Menurut Slamet Murjana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokang. Nah, yang kelima ada teori maritim oleh N.A. Baloch, menyatakan bahwa proses pengenalan ajaran Islam berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 Hijriah. Nah, yang kedua ada perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik, diawali pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah keturunan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh 1257 sampai 1297 Masehi. Meurasilo atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267. Setelah masuk Islam, Meurasilo bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Peurulak dan Kerajaan Pase. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Menurut Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Nah, yang kedua, ada tokoh Sultan Ahmad yang berkuasa pada tanggal 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Thohir II pada masa pemerintahannya. Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam.